Hari masih pagi ketika suara azan subuh berkumandang lembut dari masjid kecil di ujung gang. Rizka membuka matanya perlahan, mengusap wajah, lalu segera bangkit dari tempat tidurnya. Seperti biasa, ia tak pernah melewatkan rutinitas paginya. Sebelum mandi, ia membantu ibunya yang sudah duduk di dapur menanak nasi dan memanaskan sayur sop sisa semalam. Hidup mereka memang sederhana, tapi terasa cukup dan damai. Sejak ayah Rizka meninggal beberapa tahun lalu karena komplikasi penyakit jantung, ibunya hanya berjualan kecil-kecilan dari rumah, sedangkan Rizka menjadi tulang punggung utama keluarga dengan gaji bulanannya sebagai perawat di rumah sakit umum kota. Rizka menyukai pekerjaannya. Ia merasa panggilan hidupnya memang berada di dunia kesehatan. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke rumah sakit yang hanya berjarak 10 menit dari rumah. Udara pagi kota yang mulai ramai dengan suara kendaraan dan obrolan para pedagang kaki lima seolah menjadi pengantar setia hari-harinya. Sesampainya di rumah sakit, ia akan langsung mengganti seragam dengan jas putih dan memulai tugasnya dengan senyum ramah. Seluruh staf rumah sakit, dari dokter hingga petugas kebersihan, mengenalnya sebagai sosok yang lembut, tidak banyak bicara, dan selalu bisa diandalkan. Pasien pun banyak yang menyukai Rizka. Tangannya yang ringan, tutur katanya yang tenang, dan sikap sabarnya saat merawat pasien membuat banyak orang merasa nyaman. Ia tak pernah memperlihatkan lelah meski harus berdiri berjam-jam, menangani pasien yang rewel, atau menyelesaikan tumpukan laporan medis. Baginya, membantu orang lain adalah kebahagiaan tersendiri. Namun, ada satu momen yang paling dinanti oleh Rizka setiap harinya. Jam istirahat siang. Bukan karena ingin tidur atau sekadar duduk-duduk, tapi karena saat itu ia bisa keluar sejenak dari gedung rumah sakit dan menikmati makan siang di bawah pohon rindang dekat gerbang utama, di mana para pedagang kaki lima berjejer rapi menjajakan makanan mereka. Di antara semua penjual, ada satu yang mulai menarik perhatian Rizka. Seorang penjual bakso keliling. Pria itu selalu datang dengan gerobak biru tuanya yang sudah mulai pudar warnanya. Di atas gerobak, ada tulisan, "Bakso Mas Bayu", dengan cat putih yang mulai terkelupas. Namun yang membuat Rizka tertarik bukan hanya soal rasa baksonya yang gurih dan kuahnya yang nikmat, melainkan karena sikap sang penjual yang begitu sopan dan santun. Bayu, nama pria itu, selalu menyapa pelanggannya dengan senyum hangat dan suara tenang. Ia tak pernah memaksa orang membeli dagangannya, namun pelanggan tetap selalu ramai mengerubungi gerobaknya. Awalnya Rizka hanya sesekali membeli semangkuk bakso untuk mengisi perut. Tapi lambat laun, hampir setiap hari ia memesan menu yang sama. Bahkan ia sudah tak perlu bicara lagi, karena Bayu langsung tahu. Satu bakso urat campur, pedas sedang, tanpa kerupuk. Setiap kali pesanan itu datang, Bayu akan meletakkannya di mangkuk plastik putih dan menyajikannya dengan gerakan yang penuh perhatian. Yang membuat Rizka tersenyum adalah caranya menyendok sambal. "Pedas sedang, ya, Mbak Rizka?" tanyanya suatu hari, matanya sedikit menyipit saat tersenyum. Rizka hanya mengangguk, sembari duduk di bangku panjang kayu yang disediakan dekat gerobak itu. Ia merasa nyaman berada di sekitar Bayu. Tak pernah ada obrolan yang panjang, namun setiap interaksi singkat itu terasa menenangkan. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu, sebuah kesederhanaan dan ketulusan yang sulit dijelaskan. Teman-teman sejawat Rizka sering menggoda. Riz, kamu kok makin rajin beli bakso ya? Jangan-jangan naksir pedagangnya tuh." Rizka hanya tertawa. Ia memang belum pernah berhubungan serius sejak berpisah dengan mantan pacarnya 2 tahun lalu. Hubungan itu kandas karena perbedaan prinsip, ditambah sang pria yang ternyata lebih mementingkan status sosial dan materi. Setelah itu, Rizka tidak lagi percaya pada cinta yang datang dengan janji manis. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat senyum Bayu dan mendengar sapaan ramahnya, ada bagian kecil dalam hatinya yang terasa hangat. Hari itu, seperti biasa, Rizka kembali duduk di bangku favoritnya saat istirahat siang. Udara cukup panas,
Tapi semilir angin dari pepohonan besar di halaman rumah sakit membuat suasana tetap nyaman. Bayu sibuk melayani pelanggan, tangannya lincah meracik mangkuk demi mangkuk. Ia terlihat cekatan, tapi tidak pernah terlihat terburu-buru atau kesal. Wajahnya tetap tenang, seolah pekerjaannya itu bukan beban, melainkan kesenangan. "Bakso campur, pedas sedang, tanpa kerupuk?" tanya Bayu tanpa menoleh, karena sudah hafal pesanan Rizka. "Seperti biasa," jawab Rizka tersenyum. Bayu menyodorkan mangkuk dan Rizka menerimanya dengan senang. Mereka duduk saling berhadapan, hanya terpisah gerobak. Rizka menyuap perlahan, menikmati rasa kuah hangat yang menyelinap ke tenggorokannya. Saat itulah ia memperhatikan lebih dekat. Bayu mengenakan kaos polos dan celana panjang lusuh, namun tubuhnya tegap dan rapi. Rambutnya hitam dan selalu disisir ke belakang, dan sorot matanya tajam namun ramah. "Sibuk banget, ya, Mas?" tanya Rizka pelan. "Alhamdulillah, rejeki jangan ditolak," jawab Bayu sambil tertawa kecil. Itu pertama kalinya mereka bicara sedikit lebih panjang dari biasanya. Dari obrolan singkat itu, Rizka tahu bahwa Bayu bukan asli kota itu. Ia merantau sejak beberapa tahun lalu dan memulai usaha bakso dari gerobak kecilnya. Tak banyak yang dia ceritakan, namun dari caranya berbicara, Rizka tahu bahwa Bayu bukan orang sembarangan. Ada kedewasaan dan cara berpikir matang dalam setiap kalimatnya, seolah ia sudah banyak makan asam garam kehidupan. Setiap hari, Rizka makin terbiasa melihat sosok Bayu. Bahkan saat ia tak membeli bakso, ia tetap menyempatkan mampir untuk menyapa. Kebersamaan kecil yang tumbuh perlahan itu membawa kedamaian tersendiri dalam hidup Rizka yang selama ini datar. Ia memang tidak mencari hubungan romantis, namun kehadiran Bayu membuatnya merasa lebih dihargai sebagai perempuan, bukan karena profesinya, bukan pula karena penampilan atau gajinya, tapi karena sikapnya. Waktu pun berlalu, dan tanpa terasa, interaksi mereka menjadi semacam rutinitas yang dinanti. Rizka tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan penjual bakso sederhana itu akan memberi warna baru dalam hidupnya. Belum ada cinta, belum juga ada janji. Hanya percakapan singkat, senyuman kecil, dan semangkuk bakso hangat yang selalu berhasil menenangkan hatinya di tengah hiruk-pikuk rumah sakit. Hingga suatu siang, ketika hujan turun dengan deras, Rizka tetap nekat keluar dari gedung rumah sakit dengan payungnya. Ia mencari gerobak Bayu yang biasanya ada di tempat biasa, namun hari itu tidak tampak. Hatinya sedikit kecewa. Bahkan ia sendiri heran kenapa ia bisa merasa kehilangan hanya karena seorang pedagang bakso tidak datang. Ia kembali ke ruang istirahat dengan perasaan kosong. Di dalam hati, Rizka mulai menyadari, mungkin ia mulai berharap. Bukan pada status, bukan pada cerita cinta yang instan, tapi pada perasaan tenang yang selama ini ia rasakan setiap berada di dekat Bayu. Ia belum tahu arah perasaan itu akan kemana, namun satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Rizka merasa hatinya mulai hidup kembali. Dan ia tak sabar menantikan hari esok. Siapa tahu, semangkuk bakso bisa membawa kisah yang tak pernah ia duga. Sejak pertama kali mencicipi semangkuk bakso racikan Bayu, lidah Rizka seolah menemukan rasa baru yang tidak sekadar nikmat, tapi juga menenangkan. Awalnya, ia hanya membeli karena lapar dan tidak ingin jauh-jauh mencari makanan. Tapi semakin hari, Rizka menyadari bahwa ada sesuatu yang membuatnya terus kembali ke gerobak biru pudar itu. Bukan hanya karena kuah kaldu yang gurih, bakso urat yang kenyal, atau sambal rawit yang pas pedasnya, tapi karena ada ketenangan aneh yang muncul setiap kali ia melihat sosok Bayu berdiri di balik gerobak dengan senyum tenangnya. Tak terasa, hampir setiap hari Rizka menyempatkan diri ke sana. Bahkan ketika hujan rintik mengguyur halaman rumah sakit, ia tetap nekat membuka payung demi menepati janji diam-diam yang sudah ia buat pada dirinya sendiri. Kalau bisa, makan siang harus bakso Bayu. Begitu pikirnya. Kini, setiap kali Bayu melihat Rizka mendekat,
Ia langsung menyambut dengan senyum ramah dan mulai menyiapkan pesanan tanpa harus ditanya lebih dulu. 1 campur, pedas sedang, tanpa kerupuk. Betul. Bayu bertanya dengan nada pelan tapi mantap. Rizka hanya tersenyum dan mengangguk. Iya, Mas. Seperti biasa. Obrolan mereka yang awalnya sekadar basa-basi mulai berkembang menjadi percakapan ringan. Bayu memang bukan orang yang cerewet, tapi ia tahu bagaimana mencairkan suasana. Terkadang ia bertanya soal cuaca, pasien yang ramai, atau sekadar menanggapi hal-hal sepele seperti berita kota yang sedang ramai. Tidak ada topik yang terlalu berat, tapi cukup membuat Rizka merasa diperhatikan tanpa merasa ditanya-tanya. Apa nggak bosan makan bakso terus, Mbak Rizka? Tanya Bayu suatu siang, sambil meniup uap kuah panas di mangkuk yang baru ia racik. Rizka terkekeh pelan. Belum bosan, Mas. Baksonya enak. Lagi pula, saya malas nyari yang lain. Kalau sudah cocok, ya cocok. Bayu hanya tersenyum simpul. Wah, saya senang kalau cocok. Berarti harus jaga rasa terus. Nih. Percakapan sederhana seperti itu justru terasa hangat bagi Rizka. Ia merasa dihargai tanpa perlu menyembunyikan dirinya. Bayu tidak pernah bertanya hal-hal pribadi yang membuatnya tidak nyaman. Bahkan ketika beberapa perawat lain yang melihat mereka tampak akrab mulai menggoda atau menggunjing pelan, Rizka tidak peduli. Ia tetap melangkah dengan tenang menuju gerobak bakso setiap istirahat siang. Seringkali, ia menjadi pelanggan terakhir setelah antrean sepi, hanya agar bisa bercakap sedikit lebih lama. Sosok Bayu pun semakin membekas di benak Rizka. Bayu bukan pria tampan dalam definisi umum. Ia berkulit agak gelap karena terbakar matahari, tubuhnya kurus berotot, dan berpakaian sederhana. Tapi dari sorot matanya, Rizka bisa merasakan aura yang tidak biasa. Ada ketulusan dan kesabaran yang memancar, seolah ia sudah melewati banyak hal dalam hidup dan memilih untuk tetap bersikap baik kepada siapapun. Tatapannya tidak pernah menghakimi, bahkan ketika Rizka terlihat lelah atau tidak memakai make-up karena habis jaga malam. Capek, ya? Tanya Bayu suatu hari, ketika melihat wajah Rizka sedikit pucat. Lumayan, jawab Rizka sambil duduk di bangku kayu. Tadi malam ada pasien IGD yang meninggal. Masih muda, tapi stroke berat. Bayu mengangguk, tidak banyak bicara. Ia hanya memberikan semangkuk bakso dan menyodorkan tisu. Rizka tidak butuh banyak kata. Sikap seperti itu justru yang membuatnya semakin nyaman. Ia merasa tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Bayu, karena Bayu tidak menuntutnya untuk selalu terlihat ceria. Hari-hari pun terus berganti, dan kedekatan mereka semakin terasa meski tak pernah dibahas. Saling sapa setiap pagi, bercanda ringan saat antrean sepi, hingga saling menunggu diam-diam tanpa janji yang diucapkan. Ada perasaan baru yang tumbuh perlahan, lembut tapi nyata. Rizka mulai menyadari bahwa ia merasa lebih bersemangat berangkat kerja setiap pagi, bukan hanya karena pekerjaannya yang ia cintai, tapi karena tahu ia akan bertemu Bayu di siang hari. Suatu ketika, Rizka terlambat keluar untuk istirahat siang karena ada pasien yang harus diinfus ulang. Saat akhirnya ia keluar, gerobak bakso sudah mulai sepi. Tapi Bayu masih ada, berdiri di bawah pohon sambil mengelap panci kuahnya yang hampir habis. Saat melihat Rizka mendekat, wajahnya langsung berseri. Nggak apa-apa, nunggu sebentar, Mbak. Masih ada sisa 1 porsi, ucapnya sambil tertawa kecil. Rizka mengangguk sambil menaruh tas kecilnya di bangku. Terima kasih ya, Mas. Saya kira udah habis. Bayu menyiapkan semangkuk bakso terakhir dengan pelan, seperti ingin memperpanjang waktu. Saat menyodorkannya ke Rizka, ia berkata, sisa terakhir biasanya yang paling enak. Rizka tertawa. Atau jangan-jangan ini bonus spesial buat pelanggan setia? Bayu hanya tersenyum. Hari itu, mereka makan berdua di bawah pohon sambil sesekali berbicara tentang langit mendung, harga cabai yang naik,
dan rencana pemerintah membangun taman baru di dekat rumah sakit. Obrolan mereka memang sederhana, tapi terasa istimewa. Tak ada basa-basi, tak ada sandiwara. Hanya dua orang dewasa yang menikmati kehadiran satu sama lain dengan cara yang tenang dan tulus. Setelah makan, Bayu membersihkan mangkuk dan bersiap pergi. Namun sebelum mendorong gerobaknya, ia berkata pelan, "Hati-hati ya, Mbak. Jangan terlalu capek kerja. Nanti sakit. Siapa yang mau makan bakso saya tiap hari?" Rizka terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Iya, Mas. Saya jaga kesehatan. Soalnya bakso Mas Bayu sudah kayak obat buat saya sekarang." Bayu tertawa renyah, lalu pergi sambil melambaikan tangan. Rizka menatap punggungnya yang perlahan menjauh di antara pepohonan dan kendaraan parkir. Ada perasaan hangat yang memenuhi dadanya. Ia tak tahu apakah Bayu menyadari bahwa setiap kalimat kecil darinya punya makna besar untuk Rizka. Yang ia tahu, lelaki itu kini hadir dalam hidupnya seperti jeda yang menyegarkan di tengah kesibukan dan rutinitas yang melelahkan. Hari berikutnya, Bayu kembali dengan senyum yang sama. Ia menyapa Rizka dari kejauhan, dan Rizka membalas dengan lambaian kecil. Tak ada janji, tak ada kata cinta, tapi kenyamanan yang ada di antara mereka berbicara jauh lebih banyak daripada semua itu. Dan tanpa sadar, Rizka mulai menyimpan harapan kecil dalam hatinya. Harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, kisah yang dimulai dari semangkuk bakso bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar langganan dan penjual. Karena dalam hidup yang serba cepat dan penuh kepalsuan, menemukan seseorang yang bisa membuatmu merasa nyaman hanya dengan kehadiran dan senyum tulusnya, adalah sebuah keberuntungan yang tidak semua orang miliki. Hari-hari Rizka kini terasa berbeda. Ia tidak pernah membayangkan bahwa waktu istirahat siang yang biasanya ia anggap sebagai jeda sebentar dari rutinitas rumah sakit, kini menjadi waktu yang paling ia tunggu-tunggu. Sejak mengenal Bayu, penjual bakso dengan senyum ramah dan kata-kata tenang itu, ada sesuatu dalam diri Rizka yang perlahan berubah. Ia merasa lebih hidup, lebih ringan, lebih berbunga. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Rizka bahkan sudah merancang dalam benaknya menu makan siang yang tak berubah. Semangkuk bakso urat campur pedas sedang, tanpa kerupuk, disajikan oleh tangan Bayu yang lincah dan sigap. Pagi-pagi, saat merapikan rambut di depan cermin, Rizka mulai memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Sedikit lipstik, alis yang dirapikan, bahkan wangi tubuhnya ia pastikan tetap segar. Bukan karena ingin terlihat cantik di rumah sakit, tapi karena ingin terlihat sedikit lebih rapi saat berdiri di depan gerobak biru Bayu. Jam makan siang selalu menjadi detik paling dinanti. Rizka mulai menghitung waktu sejak pukul 11 lewat sedikit. Setiap derit jarum jam terasa pelan, dan setiap menit yang bergulir seolah menunda momen istimewanya. Begitu waktu istirahat tiba, Rizka tak pernah menunggu terlalu lama. Ia akan mengambil tas kecilnya, berpamitan sebentar pada rekan sejawat, dan melangkah cepat ke arah luar gedung rumah sakit. Dan di sanalah Bayu selalu berada. Di bawah pohon yang sama. Di samping gerobaknya yang kini mulai sering dikerumuni pelanggan tetap. Namun entah kenapa, mata Bayu seolah selalu menemukan Rizka terlebih dulu di tengah keramaian. Ia akan menyapa dengan anggukan kecil, dan senyum khas yang selalu membuat hati Rizka menghangat. "Sudah siap makan siang, Mbak Rizka?" tanya Bayu suatu siang, sambil membersihkan mangkuk dari pelanggan sebelumnya. "Selalu," jawab Rizka sambil duduk di bangku kayu yang sedikit teduh. Hari itu Bayu menyodorkan semangkuk bakso seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Rizka memperhatikan potongan pangsit goreng renyah yang biasanya tidak ada dalam pesanannya. Ini?" tanyanya, mengangkat sepotong pangsit dengan ujung sumpitnya. "Itu bonus spesial hari ini. Buat pelanggan paling setia saya," jawab Bayu dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Rizka menunduk, menyembunyikan rona merah di pipinya yang tiba-tiba muncul.
Ia tertawa kecil, pura-pura sibuk mengaduk kuah bakso. Tapi hatinya berdebar. Ia tahu, ini bukan sekadar topping tambahan. Ini perhatian kecil yang terasa begitu dalam. Dan sejak hari itu, perhatian kecil itu mulai muncul lebih sering. Pernah suatu siang, di antara tumpukan mangkuk dan hiruk-pikuk pelanggan, Bayu menyelipkan selembar kertas kecil di bawah sendoknya. Rizka membukanya diam-diam, dan membaca tulisan tangan rapi. Semangat ya hari ini. Semoga pasien-pasienmu semua cepat sembuh. Rizka menatap kertas itu lama, lalu menyimpannya di dalam saku jas putihnya. Ia tidak tahu harus membalas seperti apa. Tapi hatinya sudah memberikan jawaban jauh sebelum ia selesai membaca. Hari demi hari, interaksi mereka semakin akrab. Bukan hanya sekadar pelanggan dan penjual, tapi sepasang orang asing yang mulai mengenal lebih dalam tanpa harus terburu-buru. Rizka mulai tahu bahwa Bayu suka minum teh manis hangat di sore hari, bahwa ia bangun setiap subuh untuk menyiapkan kuah baksonya sendiri, bahwa ia senang mendengarkan radio lawas saat mendorong gerobaknya. Bayu pun mulai tahu bahwa Rizka sering pulang malam karena pasien, bahwa ia tidak suka makan manis, dan bahwa ia punya hobi membaca novel roman sebelum tidur. Namun, kedekatan itu tak luput dari perhatian rekan-rekan Rizka di rumah sakit. Suatu hari, saat sedang mencuci tangan di ruang steril, seorang perawat senior menggoda sambil terkikik. "Riz, itu penjual bakso kamu nanya kamu hari ini loh. Tumben kamu belum keluar makan," katanya. Rizka tersentak kecil, lalu tersenyum malu. "Ah, Mas Bayu? Nggak nanya juga, mungkin cuma basa-basi." Tapi bisik-bisik itu mulai merebak. Beberapa teman mulai sering menggoda saat Rizka hendak keluar istirahat. Simbak bakso mau berangkat," kata seorang rekan laki-laki sambil tertawa. Rizka hanya menggeleng, tersenyum sekenanya. Tapi dalam hati ia tidak merasa terganggu. Ia justru merasa sedikit senang. Karena tanpa ia sadari, orang-orang sudah mulai melihat kedekatannya dengan Bayu sebagai sesuatu yang nyata. Meski tak ada satupun dari mereka yang menyatakan perasaan. Dan memang, Bayu sendiri belum pernah menyebutkan apapun tentang perasaan. Tapi ia menunjukkan segalanya lewat perhatian-perhatian kecil yang membuat hati perempuan manapun luluh. Saat Rizka terlambat, ia menunggu. Saat Rizka tampak lesu, ia menyajikan teh hangat. Saat Rizka sibuk, ia menyelipkan catatan singkat berisi kalimat penyemangat. Puncaknya, suatu siang yang gerimis ringan turun membasahi halaman rumah sakit. Bayu tetap datang, memakai jas hujan tipis dan menutup gerobaknya dengan plastik bening. Rizka yang baru selesai mengganti perban pasien berjalan cepat ke arah luar. Tapi sebelum sampai ke bangkunya, ia mendapati Bayu sudah berdiri menunggu di dekat pintu masuk dengan sebuah payung besar berwarna hitam. "Daripada basah-basahan," kata Bayu singkat. Rizka terdiam. Ia menerima payung itu tanpa banyak bicara. Mereka berjalan berdua di bawah naungan yang sama. Gerimis di sekitar mereka seperti jadi musik latar yang menyempurnakan suasana. Dan saat mereka sampai di gerobak, Bayu tanpa banyak kata langsung menyiapkan bakso pesanan Rizka seperti biasa. Kali ini dengan tambahan 2 potong pangsit dan 1 telur puyuh. "Ini, saya coba resep baru," katanya malu-malu. Rizka tertawa pelan. "Mas, kalau saya jadi gemuk karena makan bakso terus, Mas Bayu tanggung jawab ya?" Bayu tersenyum. "Kalau gemuknya bahagia, saya senang, Mbak." Kalimat itu, walau sederhana, tertanam kuat dalam benak Rizka hingga malam. Ia menulis ulang kalimat itu di buku hariannya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Di samping tulisan itu, ia menggambar sketsa kecil semangkuk bakso dan menambahkan tulisan kecil di bawahnya. Cinta itu mungkin datang tanpa janji, hanya lewat semangkuk hangat dan senyum sederhana. Malam itu, Rizka tak bisa tidur cepat. Ia termenung lama menatap langit-langit kamarnya, membayangkan wajah Bayu yang bersahaja dan tutur katanya yang selalu pelan.
Ia bukan tipikal pria yang mengumbar kata-kata manis, tapi justru disitulah letak ketulusannya. Rizka bisa merasakannya tanpa perlu mendengar pengakuan cinta. Dan hari-hari berikutnya, semua menjadi lebih dekat. Bayu semakin sering menyisipkan pesan-pesan kecil, kadang lucu, kadang menyemangati, kadang hanya sekadar, "Jangan lupa makan malam ya, Mbak." Kadang juga menuliskan puisi pendek yang entah ia kutip dari mana, seperti, "Matahari terbit setiap pagi, tapi tak semua orang sadar ia membawa harapan. Semoga kamu melihatnya, hari ini dan seterusnya." Rizka semakin larut dalam kehangatan itu. Ia mulai merasa bahwa Bayu bukan hanya orang baik, tapi seseorang yang benar-benar memahami caranya menyentuh hati perempuan. Dan ia tak lagi peduli apakah Bayu kaya atau tidak, apakah ia sekadar penjual bakso atau seseorang dengan masa lalu yang rumit. Yang ia tahu, hatinya kini tak bisa lagi membohongi kenyataan bahwa Bayu adalah satu-satunya orang yang berhasil membuatnya berharap lagi. Harap yang lembut, harap yang sabar. Dan dalam diam, ia pun mulai percaya, mungkin ini bukan hanya kedekatan biasa. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berarti dari yang pernah ia bayangkan. Langit siang itu tampak biasa saja. Awan putih mengambang tenang di atas halaman rumah sakit, dan angin bertiup pelan, mengibaskan daun-daun kering yang jatuh berserakan di sekitar taman. Para pegawai rumah sakit berlalu lalang seperti biasa. Begitu pula pasien-pasien dan keluarganya yang silih berganti datang dengan harapan sembuh. Semua tampak seperti hari-hari sebelumnya. Tapi bagi Rizka, ada satu yang hilang, dan kehilangan itu terasa membekas dan mengganggu pikirannya. Sudah 4 hari berturut-turut Bayu tidak muncul di tempat biasanya. Gerobak biru itu tak terlihat di bawah pohon rindang dekat pagar rumah sakit. Tidak ada aroma kuah bakso yang menggoda, tidak ada suara khas sendok dan mangkuk beradu, dan yang paling ia rindukan, tidak ada sapaan hangat dan senyum tenang dari pria yang selama ini menjadi jeda hangat di tengah rutinitasnya. Rizka mencoba tetap fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya kerap melayang. Ada pertanyaan yang terus bergema dalam benaknya. Kemana Bayu? Hari pertama, Rizka masih bisa menghibur diri. Mungkin libur sehari, atau habis bahan baku, pikirnya. Hari kedua, ia mulai gelisah. Mulai melihat ke sekitar saat jam istirahat dengan harapan Bayu muncul tiba-tiba. Hari ketiga, ia bertanya pada pedagang lain yang biasa berjualan di sekitar rumah sakit. Tapi jawaban mereka hanya mengangkat bahu. Kurang tahu, Mbak, katanya pulang kampung. Tapi nggak bilang kapan baliknya. Rasa kecewa mulai menyelusup diam-diam. Rizka tak ingin mengakui bahwa ia sangat menunggu-nunggu Bayu. Tapi kenyataannya, rasa rindu itu tak bisa ia sembunyikan. Ia jadi kehilangan selera makan. Bahkan ketika membeli makanan lain, ia merasa hampa. Makanan memang bisa mengisi perut, tapi tidak bisa menggantikan suasana hati yang sudah terbiasa dengan kehadiran seseorang. Dan saat hari keempat berlalu tanpa kabar, Rizka mulai gelisah sungguhan. Ia sempat terpikir untuk mencari tahu lebih jauh. Bahkan nyaris menanyakan ke pedagang yang lain apakah tahu di mana rumah Bayu. Tapi ia menahan diri. Ia takut dianggap terlalu jauh mencampuri urusan pribadi. Namun diam-diam, hatinya tak tenang. Ia duduk di bangku favoritnya, memandangi tempat kosong di mana biasanya gerobak itu berdiri, sembari menahan rasa rindu yang diam-diam mulai menyesakkan dada. Hari kelima, keenam, waktu seolah bergerak lambat. Rizka mulai merasa ada lubang besar yang menganga dalam rutinitasnya. Ia mencoba bersikap biasa, tetap tersenyum di ruang perawatan, tetap menyapa pasien dengan ramah. Tapi beberapa teman mulai menyadari perubahan sikapnya. "Mbak Rizka, kamu lagi sakit?" tanya salah satu perawat junior saat mereka berada di ruang istirahat. "Enggak, cuma kurang tidur saja," jawab Rizka singkat, mencoba tersenyum walau jelas terlihat dipaksakan. Dan tepat di hari ketujuh, saat Rizka mulai merasa putus asa, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang.
Dari kejauhan, di antara lalu lalang kendaraan dan orang-orang yang sibuk, ia melihat bayangan familiar. Seorang pria mendorong gerobak biru pudar, dengan langkah tenang dan wajah yang seperti selalu membawa kedamaian. Bayu kembali. Rizka hampir tak percaya. Ia terdiam beberapa detik, memastikan bahwa yang ia lihat bukan sekadar hayalan atau kerinduan yang terlalu dalam. Tapi benar, itu Bayu. Sosok yang selama seminggu ini menjadi sumber keresahan hatinya. Tanpa banyak pikir, Rizka segera keluar dari gedung rumah sakit. Langkahnya cepat, seperti ingin menebus hari-hari yang terlewat tanpa sapaan itu. Dan ketika ia berdiri di depan gerobak itu lagi, Bayu menatapnya dengan senyum yang familiar. Senyum yang selama ini Rizka rindukan. "Maaf ya, Mbak Rizka," kata Bayu pelan. "Saya mendadak harus pulang kampung. Ada urusan keluarga yang gak bisa ditunda." Rizka menelan ludah. Ia ingin marah, ingin bertanya kenapa Bayu tidak memberi kabar. Tapi ia tahu ia tak punya hak. Mereka tidak punya hubungan apapun selain pembeli dan penjual. Namun hatinya berkata lain. "Saya kira kenapa-kenapa," ucap Rizka pelan. "Sampai saya nanyain ke pedagang lain." "Loh?" Bayu terlihat sedikit terkejut. "Wah, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak sempat kabari siapa-siapa. Waktu itu mendadak banget." Rizka mengangguk pelan. "Nggak apa-apa. Yang penting Mas Bayu baik-baik saja." Sejenak, ada keheningan yang menggantung. Angin sore bertiup pelan, membuat dedaunan pohon berdesir halus. Bayu menunduk, kemudian menatap Rizka dengan tatapan yang sedikit berbeda dari biasanya. Lebih dalam, lebih jujur. "Saya nggak enak hati, Mbak. Harusnya saya kabari. Tapi saya bingung. Saya bukan siapa-siapa. Cuma pedagang kaki lima. Saya takut terlalu banyak cerita malah bikin Mbak risih." Rizka menatapnya. "Mas Bayu, saya bukan orang yang menilai dari pekerjaan." Bayu tersenyum samar. "Saya tahu. Itu yang bikin saya kagum dari Mbak Rizka. Tapi saya juga sadar posisi saya di mata orang lain. Makanya saya jaga jarak. Saya nggak mau Mbak Rizka nanti dibicarakan yang aneh-aneh cuma karena akrab sama saya." Perkataan itu membuat hati Rizka bergetar. Ia bisa merasakan betapa hati-hatinya Bayu. Betapa lelaki itu menjaga dirinya. Bahkan ketika yang dilakukan hanyalah menjauh sementara. Tapi ada satu hal yang membuat Rizka penasaran. Dan ia tak bisa menahannya lebih lama. "Mas Bayu, sebenarnya, Mas kenapa sih harus pulang kampung mendadak? Kalau memang bukan hal pribadi banget. Saya cuma pengen tahu. Soalnya, saya, khawatir juga." Bayu menarik napas panjang. Ia memandang ke arah jalan raya, lalu kembali menatap Rizka. Tatapannya dalam, seolah mencari kalimat yang tepat untuk diucapkan. Dan akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Ada urusan warisan keluarga. Bapak saya dulu punya tanah, dan ada sengketa dengan saudara jauh. Saya harus hadir sebagai anak laki-laki tertua." Rizka mengangguk perlahan. Ia tak menyangka Bayu berasal dari keluarga yang memiliki tanah. Tapi ia tak ingin mengorek lebih jauh. Ia tahu, Bayu bukan tipe yang suka pamer. "Maaf kalau saya jadi menyinggung," ujar Rizka cepat-cepat. Bayu menggeleng. "Enggak kok. Cuma, saya kadang bingung harus cerita dari mana. Saya memang jualan bakso. Tapi bukan berarti saya nggak punya cerita lain. Cuma, saya lebih nyaman dianggap orang biasa. Karena saya memang ingin hidup sederhana. Nggak banyak drama, nggak banyak kepura-puraan." Rizka menatapnya dalam. Hatinya terasa dipeluk oleh pernyataan itu. Ia tahu, Bayu bukan orang biasa-biasa saja. Pria itu punya kedalaman. Ada banyak hal yang mungkin belum ia bagi. Tapi justru itu yang membuat Rizka semakin yakin bahwa Bayu bukan sekadar pedagang di pinggir jalan. Ia adalah seseorang yang memilih untuk hidup jujur.
meski punya kesempatan untuk hidup berbeda. Aku cuma orang biasa yang berusaha jujur, Mbak Rizka, lanjut Bayu dengan suara mantap. Kalau suatu hari nanti saya cerita lebih banyak, saya harap Mbak nggak berubah menilai saya. Rizka tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak perlu lagi menunggu pengakuan cinta. Karena dalam kalimat sederhana itu, ia sudah tahu bahwa Bayu menyimpan sesuatu, perasaan yang mungkin belum diucapkan, tapi sudah terasa dalam diam. Hari itu, suasana rumah sakit terasa lebih lengang dari biasanya. Rizka baru saja menyelesaikan shift siangnya ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Bayu. Mbak Rizka, kalau tidak sibuk sore ini, saya mau ajak makan bakso buatan saya, tapi bukan di gerobak. Di rumah saya. Mau. Rizka membaca pesan itu beberapa kali sebelum menjawab. Ada sesuatu dalam ajakan itu yang membuat dadanya berdebar. Bukan karena takut atau curiga, melainkan karena perasaan yang tak ia pahami sepenuhnya. Rasa ingin tahu yang dibalut harapan. Setelah meminta izin pada ibunya untuk pulang agak malam, Rizka membalas pesan itu. Boleh, Mas. Tapi saya naik ojek sendiri, ya. Bayu menjawab cepat. Saya jemput saja, Mbak. Nggak usah repot-repot. Tapi rumah saya sederhana. Jangan berharap apa-apa. Rizka tersenyum kecil membaca kalimat itu. Saya datang bukan untuk lihat rumahnya, gumamnya pelan. Sore itu, Bayu menjemputnya dengan sepeda motor tua berwarna hitam yang mesinnya terdengar halus. Sepanjang perjalanan, mereka banyak diam, tapi diam yang tidak canggung. Justru terasa seperti kedekatan yang sudah terbangun lama. Rizka memperhatikan jalan yang mereka lewati, ganggang kecil yang teduh, jalanan kampung yang sepi tapi bersih, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil berpagar kayu sederhana. Rumah itu tidak besar, hanya satu lantai dengan halaman kecil yang ditumbuhi beberapa tanaman cabai dan tomat. Di sudut teras, ada meja kayu panjang dan bangku kecil. Pintu rumah terbuat dari kayu jati yang sudah mulai kusam, tapi terlihat terawat. Bayu membuka pintu dan mempersilakan Rizka masuk. Silakan, Mbak. Maaf ya, rumahnya cuma begini, ujar Bayu sambil tersenyum. Rizka melangkah masuk. Interior rumah itu sederhana tapi bersih dan rapi. Dindingnya dicat krem lembut, tanpa banyak hiasan. Hanya ada satu foto keluarga kecil tergantung di ruang tamu. Lantai keramik putih mengkilap, dengan satu set kursi bambu dan meja kaca di tengah ruangan. Aroma wangi kaldu yang samar menyeruak dari dapur, membuat perut Rizka mendadak lapar. Duduk dulu, ya. Saya ke dapur sebentar, kata Bayu. Rizka duduk di kursi bambu, matanya menelusuri ruangan itu perlahan. Ia melihat rak buku kecil berisi beberapa buku resep dan majalah bisnis. Di sampingnya, ada sebuah kalender dinding dan papan kecil bertuliskan, "Kerja keras hari ini, nikmat esok hari." Tulisan tangan itu tampaknya milik Bayu sendiri. Tak lama, Bayu kembali dengan 2 mangkuk bakso di atas nampan. Ia meletakkannya di atas meja. Mangkuk putih polos itu tampak berisi bakso yang sama seperti biasa. Tapi kali ini, suasananya jauh berbeda. Ada lilin kecil menyala di sudut meja, dan satu vas kaca kecil berisi bunga Kamboja. Baksonya masih sama, Mbak. Tapi rasanya beda kalau makannya di rumah, kata Bayu. Rizka tersenyum. Ia mengambil sendok dan mencicipi kuahnya perlahan. Hangat, gurih, dan ada rasa personal yang lebih dalam. Mungkin karena tahu siapa yang membuatnya, atau mungkin karena suasana rumah yang begitu damai. Rasa bakso itu seperti menghangatkan lebih dari sekadar lambung. Ia menghangatkan hati. Enak, ucap Rizka pelan. Mungkin ini bakso paling nikmat yang pernah saya makan. Bayu tertawa kecil. Saya senang dengarnya. Ini resep pertama saya dulu. Belum dimodifikasi. Dulu waktu baru merantau, saya cuma punya panci kecil dan satu kompor gas.
Saya racik kuah ini sendiri, jualan muter-muter sambil doa nggak hujan. Rizka menatapnya. Mas Bayu selalu kelihatan sabar. Saya sampai heran, kok bisa sekuat itu? Bayu diam sejenak, menatap sendok di tangannya. Saya pernah gagal, Mbak. Dulu saya punya usaha cukup besar di kampung. Restoran kecil-kecilan. Tapi karena salah percaya orang, saya rugi besar. Habis semua. Malu sama keluarga. Saya merantau ke sini, mulai dari nol. Jualan dari gerobak. Saya nggak malu karena saya tahu, semua orang punya titik jatuh. Yang penting saya nggak berhenti bangkit. Rizka mendengarkan dengan penuh perhatian. Kisah itu membuat pandangannya pada Bayu semakin dalam. Ia bukan sekadar penjual bakso yang sabar. Ia adalah lelaki yang pernah terluka, tapi memilih untuk tetap baik dan bangkit dengan cara yang jujur. Mas hebat, ujar Rizka akhirnya. Saya nggak tahu bisa sekuat itu kalau di posisi Mas Bayu. Bayu menatapnya. Mbak Rizka juga hebat. Kerja jadi perawat, ngurus pasien setiap hari, tetap senyum. Padahal saya tahu itu pekerjaan yang nggak gampang. Rizka tersenyum, menunduk sedikit. Saya cuma menjalani apa yang harus dijalani. Dan itu yang saya kagumi, kata Bayu. Nadanya mulai berubah jadi lebih dalam. Rizka mengangkat wajahnya. Saya sudah lama memperhatikan Mbak Rizka. Bukan karena Mbak sering beli bakso saya. Tapi karena saya lihat ketulusan di sikap Mbak. Ramah ke semua orang. Nggak pernah pandang rendah siapapun. Saya jarang ketemu perempuan kayak gitu. Ucapan itu membuat Rizka terdiam. Hatinya berdebar. Ia tidak menyangka Bayu akan berbicara sejauh itu malam ini. Bayu melanjutkan, saya ini orang biasa. Bukan pegawai negeri, bukan orang kantoran. Tapi sejak pertama kali Mbak Rizka menyapa saya tanpa ragu, tanpa memandang saya dari cara berpakaian atau gerobak saya merasa dihargai sebagai manusia. Dan itu nggak semua orang bisa kasih. Rizka menatap Bayu lama. Ia melihat ketulusan dalam sorot matanya. Bukan rayuan, bukan basa-basi. Bayu tidak sedang mencoba merebut hatinya, tapi membuka pintu hatinya perlahan, penuh hormat. Saya nggak berani bilang ini perasaan cinta atau apa, lanjut Bayu. Tapi saya kagum. Dan rasa kagum itu sudah tumbuh sejak lama. Saya cuma belum berani bicara. Rizka merasakan matanya mulai memanas. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena selama ini ia menahan banyak harapan yang ia pendam dalam-dalam. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya, ada pria yang menyukai dirinya bukan karena tampang, bukan karena profesi, tapi karena siapa dia sebenarnya. Mas Bayu, katanya pelan. Saya juga merasa nyaman setiap kali ketemu Mas. Saya juga kagum karena Mas nggak pernah berubah dari hari pertama saya kenal. Tetap sopan, tetap sabar, tetap baik. Saya merasa tenang. Mereka terdiam beberapa detik. Hanya suara kipas angin tua di sudut ruang tamu yang terdengar berputar perlahan. Dan di tengah keheningan itu, ada sesuatu yang mengikat mereka tanpa perlu sentuhan, tanpa perlu pernyataan yang rumit. Perasaan yang tumbuh perlahan itu akhirnya mulai menemukan ruang untuk bernafas. Malam itu, mereka tidak membahas masa depan, tidak membuat janji apapun. Tapi obrolan hangat itu cukup untuk membuat keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mereka bangun. Sebuah kedekatan yang tak terburu-buru, tapi terasa nyata. Sebelum pulang, Rizka berdiri di depan pintu. Bayu mengantarnya sampai teras. Terima kasih sudah mau datang, Mbak Rizka, ujar Bayu pelan. Maaf kalau tempatnya sederhana. Tempat ini jauh lebih hangat daripada banyak rumah mewah yang pernah saya datangi, jawab Rizka sambil tersenyum. Dan terima kasih juga, sudah cerita. Bayu menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. Rizka pun melangkah menuju sepeda motor dengan perasaan yang tak bisa digambarkan.
Ada damai yang menetap di hatinya, dan ada harapan yang kini mulai tumbuh. Bukan harapan yang memaksa, tapi yang datang perlahan, seperti semangkuk bakso hangat yang disajikan dengan hati-hati. Dan di malam itu, di bawah langit yang cerah dan angin malam yang tenang, Rizka tahu satu hal pasti. Bayu bukan sekadar pedagang bakso. Ia adalah lelaki sederhana, yang luar biasa. Sejak malam itu di rumah Bayu, ada sesuatu yang berubah dalam hati Rizka. Bukan perubahan yang tiba-tiba, bukan juga gelora cinta yang menggebu, tapi perubahan yang tenang. Seperti bunga yang perlahan mekar di pagi hari setelah malam yang panjang. Ia mulai menyadari bahwa kedekatannya dengan Bayu bukan lagi sekadar kenyamanan saat makan siang atau perhatian kecil yang manis. Ada perasaan yang tumbuh tanpa dipaksa, tanpa diberi label, tapi nyata dan menghangatkan. Hari-hari berikutnya terasa lebih damai bagi Rizka. Setiap kali Bayu datang ke rumah sakit, mereka tak lagi hanya berbincang singkat seperti dulu. Kini, ada ruang yang lebih luas untuk saling mengenal. Bayu mulai bercerita lebih banyak tentang keluarganya di kampung, tentang ibunya yang tinggal sendiri, dan tentang impiannya membuka warung bakso permanen. Di sisi lain, Rizka pun perlahan mulai membuka diri, meski awalnya ia ragu. Sampai pada suatu sore yang sejuk, saat hujan baru saja reda dan langit memerah menjelang senja, Rizka dan Bayu duduk di taman kecil dekat rumah sakit. Bayu membawa 2 gelas teh manis dalam botol termos plastik, dan Rizka membawa roti isi dari kantin. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu, menatap genangan air yang memantulkan cahaya langit sore. Suasana hening, hanya suara serangga dan sesekali angin menggoyangkan dedaunan. Mas Bayu. Rizka membuka percakapan setelah beberapa menit diam. Suaranya pelan, seperti ragu-ragu. Saya mau cerita sesuatu. Boleh? Bayu menoleh, menatapnya tanpa berkata apa-apa, hanya mengangguk. Sorot matanya lembut, tanpa desakan. Rizka menunduk sebentar, menatap tangan sendiri yang menggenggam gelas plastik. Dulu, sebelum saya kerja di sini, saya pernah punya hubungan yang cukup lama dengan seseorang. Namanya Dimas. Kami sama-sama kuliah di jurusan keperawatan, tapi dia lanjut kuliah profesi dokter. Dari luar, hubungan kami terlihat baik-baik saja. Dia pintar, mapan, anak orang berada. Tapi saya terlalu percaya. Bayu tetap diam, tapi tubuhnya sedikit mencondong ke arah Rizka, memberikan sinyal bahwa ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Awalnya semua berjalan lancar. Dimas perhatian, romantis, dan katanya serius. Tapi setelah dia selesai pendidikan dan mulai bekerja di rumah sakit besar, semuanya berubah. Dia mulai sibuk, lalu mulai dingin, dan akhirnya saya tahu. Dia selingkuh dengan rekan sejawatnya sendiri. Seorang dokter juga. Dan ironisnya, perempuan itu menikah dengan pria lain hanya 2 minggu setelah Dimas meninggalkan saya. Bayu menelan ludah, menunduk sedikit. Saya nggak tahu harus bilang apa, Mbak Rizka. Tapi, saya bisa bayangkan itu pasti sakit. Rizka mengangguk pelan. Bukan hanya sakit karena kehilangan orang yang saya cintai, tapi lebih karena saya merasa harga diri saya diinjak. Saya merasa tidak cukup hanya karena saya bukan dari keluarga kaya, bukan dari kalangan atas. Sejak saat itu, saya mulai jaga jarak dari semua laki-laki. Saya takut dibohongi lagi. Saya takut dipilih hanya untuk dibandingkan. Bayu tidak buru-buru menanggapi. Ia menunggu sampai Rizka selesai. Kemudian dengan suara yang tenang, ia berkata, "Makasih sudah cerita ke saya, Mbak. Saya tahu, membuka luka lama itu nggak mudah." Rizka tersenyum kecil. Ada sedikit beban yang terangkat dari dadanya setelah bercerita. Makanya waktu saya mulai nyaman sama Mas Bayu, saya takut. Takut kalau semua ini cuma sementara. Tapi entah kenapa, setiap kali ngobrol sama Mas, saya nggak merasa sedang diuji. Saya nggak merasa harus tampil sempurna.
Saya cuma jadi diri saya sendiri, dan itu cukup. Bayu menatap Rizka dalam-dalam. Lalu, ia menjawab dengan suara yang lebih pelan tapi penuh makna. Saya nggak datang ke hidup Mbak Rizka untuk menguji atau menilai. Saya juga bukan orang suci. Saya pernah jatuh, pernah kecewa. Tapi saya belajar satu hal. Kalau kita mau membangun sesuatu yang benar, kita harus mulai dari jujur dan sederhana. Mata mereka saling bertemu. Tak ada ucapan, "Aku suka kamu," atau janji-janji manis. Tapi pandangan mereka cukup untuk menjelaskan bahwa ada ikatan yang perlahan menguat. Dan sejak sore itu, hubungan mereka semakin dekat, meskipun belum ada satupun kata resmi yang melabeli hubungan itu. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai sesekali mengantar Rizka pulang jika ia tidak sedang lembur. Ia pun mulai mengenal jalan menuju rumah Rizka, meski belum pernah masuk. Dan Rizka pun mulai memperhatikan Bayu bukan hanya sebagai penjual bakso yang sabar, tapi sebagai laki-laki yang ia percaya. Perhatian Bayu tetap sederhana. Ia tidak membanjiri Rizka dengan pesan setiap waktu, tapi ia tahu kapan harus hadir, kapan harus menguatkan, dan kapan harus diam. Suatu malam, setelah lembur cukup larut, Rizka menemukan sepiring makanan di depan pintu rumahnya. Nasi goreng sederhana dalam kotak makan, dengan catatan kecil di atasnya. Makan dulu sebelum tidur. Jangan biarkan tubuhmu lelah sendirian. Ia tahu, itu dari Bayu. Tidak ada nama tertulis, tapi gaya bahasanya tidak bisa ditiru siapapun. Rizka tersenyum, dan malam itu ia makan sendirian di dapur dengan rasa yang berbeda. Bukan karena nasi gorengnya istimewa, tapi karena ia tahu, ia sedang dimuliakan oleh seseorang yang tahu caranya mencintai tanpa perlu mengumbar. Hubungan mereka terus tumbuh dalam diam. Beberapa teman Rizka mulai menyadari perubahan itu, tapi Rizka tak pernah menjelaskan apa-apa. Ia hanya tersenyum jika digoda, hanya mengangkat bahu saat ditanya. Dan Bayu pun tidak pernah menekan Rizka untuk segera memperjelas hubungan mereka. Ia memberi waktu, memberi ruang, dan justru dari sanalah Rizka semakin yakin bahwa Bayu bukan orang biasa. Sampai suatu sore, saat mereka duduk kembali di taman kecil yang sama, Bayu berkata pelan, "Saya tahu mungkin kita belum bilang apa-apa secara resmi. Tapi saya ingin bilang bahwa saya serius. Saya tidak sedang bermain-main. Dan kalau Mbak Rizka masih butuh waktu, saya akan tunggu." Rizka menatapnya, terharu. Ia mengangguk pelan. "Saya tahu, Mas. Dan saya juga tidak sedang menggantung. Saya hanya ingin memastikan, kalau yang kita bangun ini benar-benar dari hati." Bayu tersenyum. "Saya nggak minta Mbak buru-buru. Tapi saya minta satu hal, jangan ragu." Hari itu, Rizka merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi takut pada masa lalu. Tidak lagi menilai seseorang dari latar belakang atau pekerjaan. Karena di depan matanya sekarang, duduk seorang pria sederhana yang berhasil membuatnya merasa layak, tanpa syarat, tanpa batas. Perasaan itu kini tumbuh dan hidup, bukan dalam janji, tapi dalam tindakan kecil yang bermakna. Dan bagi Rizka, itu lebih dari cukup. Sejak malam itu di taman, ketika Bayu dengan jujur menyatakan keseriusannya meski tanpa janji berlebihan, hubungan antara Rizka dan Bayu terasa semakin dekat. Tidak lagi hanya sekadar saling sapa saat jam makan siang atau obrolan ringan selepas kerja. Bayu kini mulai hadir dalam hari-hari Rizka dengan cara yang lebih dalam dan konsisten. Ia kerap muncul di luar jam jualan, terkadang membawa makanan ringan, terkadang hanya sekadar mengantar teh hangat dengan pesan kecil bertuliskan, "Jangan lupa istirahat." Kehadiran Bayu kini terasa seperti bagian dari hidup Rizka, perlahan tapi pasti mengisi ruang kosong yang dulu pernah ditinggalkan luka. Tidak berlebihan, tidak juga memaksa, tapi terasa pas. Ada kesederhanaan dalam setiap perlakuannya yang membuat Rizka nyaman dan dihargai. Namun, seiring dengan semakin intensnya kebersamaan mereka, Rizka mulai menangkap sesuatu yang ganjil.
Sesuatu yang semula tidak ia perhatikan, kini mulai terasa mengusik pikirannya. Semua bermula saat suatu sore, Bayu datang mengantar makan malam untuk Rizka yang sedang lembur di rumah sakit. Ia membawa bungkusan makanan dalam tas selempang kulit yang tampak mahal dan elegan. Jenis tas yang biasanya hanya dipakai oleh para eksekutif atau pebisnis. Rizka menyambut dengan senyum, tapi matanya tak bisa lepas dari tas itu. Ia mengenali mereknya. Tas kulit hitam itu adalah produk branded dari luar negeri, yang harganya bisa setara dengan gaji sebulan seorang perawat. Ia tidak ingin langsung menilai, tapi pikirannya mulai bertanya-tanya. Mas Bayu, makasih ya. Nggak capek muter jualan terus ke sini? Tanya Rizka sambil mengambil bungkusan makanan. Bayu tersenyum santai. Hari ini saya nggak jualan, Mbak. Ada urusan lain, jadi sekalian mampir ke sini. Urusan apa, kalau boleh tahu? Bayu menoleh sejenak, lalu menjawab pelan. Nanti saja saya ceritakan. Belum waktunya. Jawaban itu terdengar seperti sebuah misteri. Rizka tak mendesak lebih jauh, tapi benaknya mulai dihuni oleh berbagai dugaan. Sore itu, saat Bayu pamit pulang, Rizka sempat memperhatikan motornya. Ia memang tahu Bayu menggunakan motor tua selama ini, tapi yang ia lihat sore itu adalah motor metik baru dengan bodi mengilap dan pelat nomor khusus, jenis motor yang biasa digunakan orang kantoran. Semakin hari, tanda-tanda aneh itu semakin muncul. Bayu yang biasanya selalu berpakaian sederhana, kini sesekali terlihat mengenakan jam tangan mahal yang hanya sekilas ia lihat saat Bayu menyeka keringat. Bahkan ketika Bayu sesekali menelpon di dekat gerobaknya, nada bicaranya berubah. Ia tak lagi bicara seperti penjual bakso, tapi seperti seseorang yang terbiasa memberi instruksi. Dan kecurigaan Rizka memuncak pada suatu siang ketika ia sengaja menunggu Bayu lebih lama dari biasanya. Ia sedang duduk di bangku taman kecil dekat rumah sakit, memperhatikan Bayu membereskan mangkuk-mangkuk bekas pelanggan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya datang menghampiri. Lelaki itu mengenakan kemeja batik rapi dan celana kain gelap. Ia menghampiri Bayu dengan terburu-buru dan langsung berkata, "Maaf, Pak Bayu, saya butuh tanda tangan Bapak untuk berkas proposal yang tadi pagi kita bahas." "Sudah saya siapkan semua. Maaf buru-buru, Bos." Rizka yang mendengar kalimat itu langsung mengerutkan kening. "Bos?" Bayu tampak kaget. Ia segera menepuk lengan pria itu pelan, seolah memberi isyarat agar diam. Matanya sempat melirik ke arah Rizka yang menatap mereka dari kejauhan. "Sudah, nanti saja di tempat biasa," kata Bayu cepat. Pria itu mengangguk dan segera pergi. Rizka hanya diam. Ada sesuatu yang bergolak di dalam dadanya. Bukan amarah, tapi semacam dorongan untuk tahu lebih banyak. Ia menanti Bayu menyapa seperti biasa, tapi pria itu hanya menoleh dan mengangguk pelan dari kejauhan, lalu meneruskan kegiatannya membersihkan gerobak. Setelah hari itu, kecurigaan Rizka semakin tak terbendung. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatian. Ia mulai bertanya-tanya, benarkah Bayu hanya seorang penjual bakso? Atau selama ini ada sisi lain yang sengaja ia sembunyikan? Rasa ingin tahu itu bukan muncul karena curiga Bayu membohonginya, tapi lebih karena rasa sayang yang kini makin tumbuh. Rizka tidak ingin merasa dekat dengan seseorang yang menyimpan rahasia terlalu besar. Ia ingin mengenal Bayu sepenuhnya, dengan semua luka, kelebihan, dan juga masa lalunya. Suatu malam, setelah pulang kerja lebih cepat dari biasanya, Rizka memberanikan diri untuk menelpon Bayu. Suaranya terdengar ragu saat ia membuka pembicaraan. "Mas Bayu, maaf kalau saya lancang. Tapi, saya merasa akhir-akhir ini Mas berubah." Bayu diam sebentar, lalu menjawab, "Berubah gimana, Mbak?" "Bukan berubah yang buruk. Tapi, saya melihat banyak hal yang Mas sembunyikan. Dari cara Mas bicara, barang-barang yang Mas pakai, sampai orang-orang yang memanggil Mas, Bos."
Saya jadi bingung. Mas, sebenarnya Mas ini siapa? Suara di seberang sana hening sesaat. Lalu terdengar helaan napas pelan. Saya tahu Mbak Rizka pasti mulai curiga. Dan saya nggak bisa salahin itu. Saya memang belum cerita semuanya. Tapi bukan karena saya nggak percaya. Melainkan karena saya ingin dikenal sebagai Bayu yang sederhana. Bukan Bayu yang lain. Apa maksudnya, Bayu yang lain? Tanya Rizka lirih. Bayu terdiam agak lama. Lalu ia berkata, Mbak Rizka, saya janji. Saya akan cerita semuanya. Tapi bukan sekarang. Saya hanya minta satu hal. Tolong tunggu saya sampai waktu itu tiba. Saya nggak akan selamanya diam. Rizka menunduk di balik ponsel. Hatinya penuh tanya. Tapi ada nada kejujuran dalam suara Bayu yang membuatnya tetap ingin percaya. Ia tidak tahu kebenaran seperti apa yang akan dihadapkan kepadanya nanti. Tapi untuk saat ini, ia memilih untuk menunggu. Karena satu hal yang ia yakin, Bayu tidak pernah menyakitinya. Bahkan dalam diamnya, Bayu tetap hadir sebagai lelaki yang tahu bagaimana mencintai dengan tulus. Malam itu, Rizka duduk sendiri di tepi ranjangnya, menatap kalender kecil di meja kerjanya. Ia mengingat semua yang telah mereka lewati sejak awal bertemu. Dari semangkuk bakso hangat di bawah pohon, hingga kini, sebuah hubungan yang tumbuh dengan pelan tapi pasti. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia merasa Bayu bukanlah sekadar pedagang biasa. Tapi siapakah Bayu sebenarnya? Itu adalah pertanyaan yang masih menggantung, menunggu dijawab oleh waktu. Hari itu adalah hari Minggu, dan Rizka baru saja selesai membantu ibunya membersihkan rumah sejak pagi. Tidak ada rencana khusus yang ia buat selain bersantai sejenak, karena jadwal kerja selama sepekan cukup menyita tenaga dan pikirannya. Ia masih mengenakan daster santai ketika ponselnya berdering. Nama Bayu muncul di layar. Assalamualaikum, Mbak Rizka. Sapa Bayu dengan suara lembut di ujung sana. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Ada apa? Kalau Mbak nggak sibuk hari ini, saya ingin ajak makan siang. Tapi bukan bakso. Ya, katanya sambil terkekeh. Rizka tertawa kecil. Loh, saya justru suka bakso Mas Bayu. Yang ini agak beda. Tapi tenang. Masih makanan Indonesia. Saya jemput jam 11. Ya? Nggak perlu dandan ribet. Yang penting nyaman. Rizka sempat terdiam sesaat. Tak menyangka Bayu akan mengajaknya di hari libur. Tapi ajakan itu membuat hatinya hangat. Terlebih sejak obrolan jujur mereka minggu lalu. Ia merasa seperti sedang menuju ke sesuatu yang lebih serius. Meskipun belum tahu bentuknya seperti apa. Tepat pukul 11 siang, sebuah mobil hitam dengan desain elegan berhenti di depan rumah. Rizka terkejut bukan main. Ia mengenal suara mesin motor Bayu. Tapi ini jelas bukan motor. Ia mengintip dari balik tirai jendela dan melihat Bayu keluar dari sisi pengemudi dengan kemeja putih rapi, celana panjang hitam, dan sepatu kulit mengilap. Ia terlihat jauh lebih formal dari biasanya. Rizka membuka pintu dengan gugup. Mas, mobil siapa ini? Bayu tersenyum sambil membukakan pintu mobil untuknya. Nanti saya ceritakan. Ya. Sekarang kita makan siang dulu. Tempatnya nggak jauh. Dalam perjalanan, Rizka hanya diam. Sesekali ia menoleh ke arah Bayu yang tampak percaya diri di balik kemudi. Bukan seperti seorang pedagang bakso yang biasa mendorong gerobak di bawah terik matahari, tapi seperti pria mapan yang tahu kemana tujuannya. Ada banyak pertanyaan yang ingin ia lontarkan, tapi ia menahan diri. Mobil itu berhenti di sebuah restoran semi-outdoor yang sejuk dan dipenuhi pepohonan. Tempatnya tenang dan tidak terlalu ramai. Meja mereka sudah dipesan lebih dulu. Terletak di sisi luar dengan pemandangan taman kecil dan gemericik air dari kolam ikan. Pelayan datang menyajikan hidangan khas Jawa. Nasi liwet, ayam bakar, sambal terasi, dan es jeruk segar.
Mereka makan dengan suasana ringan. Bayu banyak bercerita tentang makanan, tentang resep keluarganya, dan tentang ibunya yang pandai memasak. Tapi di tengah obrolan santai itu, Rizka merasakan bahwa ada yang sedang ditunda oleh Bayu. Seolah pria itu sedang mencari waktu yang tepat untuk mengatakan sesuatu yang penting. Dan benar saja. Setelah mereka selesai makan dan suasana mulai tenang, Bayu menyandarkan tubuhnya sejenak, lalu menatap Rizka dengan sorot mata yang lebih serius. "Mbak Rizka, saya minta maaf sebelumnya karena selama ini menyimpan sesuatu. Bukan karena saya ingin membohongi, tapi karena saya ingin dikenal bukan dari apa yang saya punya." Rizka terdiam. Bayu melanjutkan. "Saya memang jualan bakso, dan saya bangga dengan itu. Tapi pekerjaan itu bukan semata-mata karena saya terdesak. Itu pilihan. Di kampung, keluarga saya punya usaha makanan dan tanah warisan dari almarhum bapak. Beberapa tahun lalu saya memutuskan untuk belajar langsung dari bawah, supaya tahu rasanya berdiri sendiri tanpa embel-embel warisan." Rizka menyimak, antara terkejut dan kagum. "Saya tinggal di rumah sederhana dan dorong gerobak bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin mengerti hidup dari sisi yang paling jujur. Saya ingin melihat siapa yang tetap menghargai saya meski saya terlihat biasa." Ia menatap Rizka dalam. "Dan Mbak Rizka adalah perempuan yang selama ini tidak pernah memperlakukan saya seperti orang kecil. Mbak nggak pernah tanya saya punya apa. Mbak hanya tanya saya baik atau tidak." Suasana menjadi hening. Rizka merasakan jantungnya berdegup kencang. Bayu tersenyum tipis. "Maaf kalau saya membuat Mbak bingung atau curiga. Tapi hari ini, saya ingin memperjelas semuanya. Setelah ini, saya ingin ajak Mbak pulang ke rumah. Tapi bukan hanya antar. Saya ingin bertemu ibu Mbak. Dan kalau Mbak tidak keberatan, saya ingin melamar Mbak hari ini juga." Rizka terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa hari libur yang tampak biasa ini akan menjadi hari yang tak terlupakan dalam hidupnya. "Mas," suaranya bergetar. "Kenapa secepat ini?" Bayu menggenggam tangannya dengan hangat. "Karena saya sudah yakin. Saya tidak punya banyak janji manis, tapi saya punya niat yang jelas. Dan saya ingin menjadi pendamping hidup Mbak, dengan cara yang baik dan benar." Tanpa kata-kata lebih, Rizka mengangguk pelan. Bukan karena tekanan, tapi karena hatinya sendiri yang sudah menemukan jawaban. Ia tak butuh waktu lebih lama untuk tahu bahwa Bayu adalah lelaki yang ia cari selama ini. Sesampainya di rumah, suasana berubah menjadi tegang. Ibunya yang sedang duduk di ruang tamu kaget melihat mobil besar berhenti di depan rumah. Lebih kaget lagi ketika Rizka masuk bersama Bayu yang berpakaian rapi dan berjalan dengan langkah mantap. "Assalamualaikum, Bu. Perkenalkan, saya Bayu," ucapnya sopan sambil menjabat tangan ibunda Rizka. Ibunya mengangguk kaku, masih dalam keadaan bingung. Rizka buru-buru menjelaskan, meski dengan suara pelan. "Bu, hari ini Mas Bayu datang bukan cuma silaturahmi, tapi juga ingin menyampaikan niatnya." Dan tepat saat itu, dari arah mobil, keluar dua orang yang tak disangka-sangka. Seorang perempuan parubaya dengan kerudung coklat tua dan seorang pria lebih muda berpakaian batik. Mereka membawa kotak berwarna emas dan bunga melati yang disusun dalam baki. Bayu menoleh ke arah mereka dan memberi isyarat kecil. Lalu ia kembali menghadap ibunda Rizka. "Bu, saya dan keluarga besar saya datang hari ini bukan ingin menyombongkan diri, tapi ingin menunjukkan keseriusan saya. Saya ingin melamar putri ibu, Rizka, dengan cara yang baik. Saya ingin membina rumah tangga dengan Rizka, jika ibu mengizinkan." Suasana hening. Rizka menatap ibunya dengan cemas. Tapi kemudian, ibunya tersenyum. Senyum kecil yang membuat Rizka lega bukan main. "Ibu tidak menyangka semua ini," ucapnya pelan.
Tapi kalau Mas Bayu sudah sungguh-sungguh dan Rizka bahagia, ibu tidak akan menghalangi. Tangis haru Rizka pecah. Bayu langsung memeluk ibunya dan mencium tangannya dengan takzim. Ibu Bayu pun menghampiri dan memeluk Rizka, menatapnya dengan lembut. Saya sudah lama tahu Rizka dari cerita Bayu. Anak saya ini keras kepala. Tapi kalau sudah sayang, dia serius. Terima kasih sudah melihatnya dari hati, bukan dari penampilannya. Acara lamaran kecil itu berlangsung sederhana di ruang tamu. Tak ada pesta, tak ada kamera, hanya kehangatan dan ketulusan yang memenuhi ruangan. Kotak cincin dibuka, dan Bayu menyematkan cincin sederhana di jari manis Rizka. Cincin itu tidak berkilau mewah, tapi terasa sangat berarti. Hari itu, Rizka menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan kembang api dan kejutan besar. Kadang, ia datang dengan gerobak bakso dan perhatian kecil yang tumbuh menjadi sesuatu yang besar dan indah. Dan siapa sangka, lelaki yang dulu hanya ia lihat sebagai penjual bakso biasa, kini berdiri di ruang tamunya, melamarnya di hadapan keluarganya, dengan cara paling terhormat yang pernah ia impikan. Lamaran itu bukan hanya tak terduga, tapi juga tak tergantikan. Pagi itu, Rizka masih belum bisa tidur nyenyak. Setelah lamaran kemarin yang penuh haru, perasaannya bercampur antara bahagia, terkejut, dan bingung. Semua terjadi terlalu cepat, seperti mimpi yang bahkan belum sempat ia cerna. Ia duduk termenung di tepi ranjang dengan cangkir teh yang sudah dingin di genggamannya. Bayu, lelaki yang selama ini ia kenal sebagai pedagang bakso sederhana, ternyata menyimpan banyak hal yang tak ia ketahui. Bukan berarti Rizka kecewa, tidak sama sekali. Tapi hatinya merasa dikejutkan oleh kenyataan yang begitu besar, bahwa Bayu ternyata bukanlah pria biasa. Bahkan jauh dari bayangannya selama ini. Ia tidak tahu pasti, tapi dari sikap dan tampilan yang ditunjukkan Bayu akhir-akhir ini, juga dari keluarga yang datang saat lamaran, ia bisa menebak bahwa lelaki itu memiliki kehidupan yang jauh lebih mapan dari sekadar penjual bakso keliling. Siang harinya, Bayu mengajaknya bertemu di sebuah tempat yang belum pernah Rizka kunjungi. Sebuah ruko besar bertingkat 3 di pusat kota. Rizka sempat ragu saat melihat papan nama di depannya. Bakso Bayu, kuliner tradisi, cita rasa modern. Tampilan depan ruko itu seperti restoran kekinian yang selalu ramai dikunjungi. Ia berdiri ragu di depan pintu kaca, sampai seseorang membukakan pintunya dari dalam. Bayu. Bayu tersenyum hangat, mengenakan kemeja kasual dan celana bahan, kali ini tak tampak seperti pedagang keliling. Masuk yuk, Mbak. Rizka melangkah pelan, matanya menyapu seluruh ruangan. Ruang makan di lantai 1 penuh dengan pelanggan. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan suasana pasar tradisional dan dapur bakso zaman dulu. Di balik kaunter, terlihat beberapa karyawan berseragam biru tua sedang melayani pesanan. Ini, restoran Mas Bayu? Tanya Rizka pelan, nyaris tak percaya. Bayu mengangguk. Salah satunya. Tapi ini yang paling pertama. Dari sini semua dimulai. Mereka naik ke lantai 2, ruangan lebih privat dan tenang. Bayu mengajak Rizka duduk di sofa dekat jendela. Tak lama, 2 cangkir kopi dan sepiring kudapan datang dibawakan staf yang menyapa Bayu dengan sebutan, Pak Bos. Rizka menarik napas pelan. Ia tahu, saatnya untuk mendengar penjelasan yang selama ini ia nantikan. Bayu tersenyum kecil. Lalu mulai berbicara. Mbak Rizka, saya tahu dari dulu Mbak sering penasaran. Kenapa saya bisa pakai barang-barang mahal? Atau kenapa ada orang memanggil saya, Bos? Saya juga tahu Mbak kadang curiga tapi memilih diam. Rizka hanya tersenyum tipis. Ia tidak menyela. Saya tidak ingin menjebak siapapun dengan menyamar, lanjut Bayu. Tapi sejak saya jatuh bangun di dunia usaha, saya sadar, terlalu banyak orang yang hanya datang karena tahu kita punya sesuatu. Uang, usaha, atau pengaruh.
Saya pernah didekati perempuan yang tampaknya tulus, tapi saat tahu bisnis saya goyah, dia pergi. Ia menunduk sejenak, seperti mengenang sesuatu yang menyakitkan. Waktu saya bangun lagi dari nol, saya janji ke diri saya sendiri. Kalau suatu saat saya ingin menikah, saya ingin bersama orang yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai pemilik usaha. Bayu menatap Rizka dalam-dalam. Dan itulah kenapa saya memilih kembali mendorong gerobak. Saya masak sendiri, jual sendiri, dorong sendiri. Saya ingin tahu, adakah yang bisa melihat saya tanpa melihat dompet saya? Rizka merasakan tenggorokannya tercekat. Kalimat Bayu seperti menusuk langsung ke hatinya. Saya ketemu Mbak di rumah sakit. Di hari pertama saya jualan di sana, saya sempat gugup karena khawatir tak ada yang beli. Tapi Mbak Rizka datang, pesan 1 porsi, dan waktu itu Mbak bilang, "Terima kasih, Mas. Enak banget, besok saya beli lagi." Dan Mbak benar-benar beli lagi besoknya. Dari situlah semuanya berubah. Bayu tersenyum kecil. Mbak nggak hanya datang untuk beli, tapi juga ngobrol. Mbak lihat saya bukan sebagai tukang bakso, tapi sebagai orang biasa. Dan yang paling saya hargai, Mbak tidak pernah bertanya, "Kenapa Mas cuma jualan bakso?" Rizka menunduk. Dadanya hangat dan matanya mulai berkaca-kaca. Semua kenangan itu kembali, saat ia duduk di bangku taman dengan semangkuk bakso, saat Bayu menyeka keringatnya sendiri sambil tetap tersenyum, saat Bayu datang di malam-malam lembur dengan makanan hangat, ia mengira semuanya hanya karena Bayu memang baik hati. Tapi kini, ia tahu, itu semua datang dari tempat yang lebih dalam, ketulusan. Bayu mengambil sesuatu dari tas kulit di samping kursinya. Sebuah map coklat yang tampak berat. Ia meletakkannya di hadapan Rizka. "Ini laporan usaha saya. Bukan untuk menyombongkan, tapi untuk transparan. Saya punya 4 cabang restoran, dan 2 unit catering. Semuanya berkembang dari resep warisan ibu saya. Saya tetap ikut masak sampai sekarang, tapi hanya di hari-hari tertentu." Rizka membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada dokumen legal, laporan omzet, bahkan blueprint cabang baru yang akan dibangun tahun depan. Ia tertegun. Semuanya terasa seperti dunia lain yang sama sekali tak ia bayangkan ada dalam sosok Bayu yang selama ini begitu bersahaja. "Saya tetap jualan keliling sesekali, bukan karena saya butuh uang, tapi karena saya ingin menjaga rasa. Saya tidak mau lupa bagaimana dulu saya berjuang dari satu gang ke gang lain. Saya tidak ingin lupa rasanya dilirik sebelah mata hanya karena baju saya biasa. Itu mengajarkan saya untuk tetap rendah hati." Rizka menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. "Mas, saya tidak pernah menyangka semua ini. Tapi yang paling membuat saya terharu, Mas memilih tetap jadi diri Mas. Mas tidak pernah mencoba tampil tinggi di depan saya." Bayu tersenyum. "Karena saya ingin Mbak mencintai saya, bukan perusahaan saya." Suasana menjadi begitu syahdu. Di luar, langit mulai mendung, tapi hati Rizka justru terasa hangat. Ia merasa seperti baru saja menyingkap tirai besar yang menutupi kebenaran. Bukan kebenaran yang menyakitkan, melainkan kebenaran yang penuh penghargaan. Ia menggenggam tangan Bayu pelan. "Mas Bayu, saya jatuh cinta pada ketulusan Mas. Bukan karena Mas miskin, bukan juga karena Mas ternyata kaya. Tapi karena Mas tetap rendah hati, bahkan ketika Mas punya banyak alasan untuk sombong. Dan saya bersyukur bisa melihat hati Mas sebelum tahu semuanya." Bayu tersenyum, lalu menunduk sejenak. "Terima kasih, Mbak. Saya merasa ini saatnya saya hidup dengan jujur sepenuhnya. Saya tidak ingin ada jarak lagi. Dan saya ingin mulai semuanya dari titik yang sama. Sama-sama tahu siapa kita sebenarnya." Rizka mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada tangisan besar. Hanya genggaman tangan dan pandangan yang saling bicara.
Sebuah jalinan hati yang dibangun dari kepercayaan. Hari itu, Rizka pulang dengan perasaan yang jauh lebih damai. Ia tidak hanya membawa kisah cinta, tapi juga pelajaran hidup, bahwa ketulusan akan selalu menemukan tempatnya, dan bahwa cinta sejati bukanlah tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang tetap bertahan ketika semua penampilan disingkirkan. Bayu bukan sekadar lelaki penjual bakso. Ia adalah lelaki yang dengan jujur memilih menjadi kecil, untuk tahu siapa yang mampu melihat besarnya hati. Dan Rizka adalah perempuan yang berhasil melihat itu sejak awal, tanpa perlu tahu apa yang tersembunyi di balik jasanya. Karena cinta yang tumbuh dari keikhlasan, akan selalu kuat berdiri di atas kenyataan. Hari itu langit cerah, seolah ikut bersyukur dan mendoakan kebahagiaan dua insan yang akhirnya bersatu. Di sebuah rumah sederhana namun hangat milik keluarga Rizka, prosesi pernikahan tengah berlangsung dalam suasana yang begitu syahdu. Tak ada pesta mewah, tak ada hiruk-pikuk kamera atau dekorasi berlebihan. Namun justru karena kesederhanaan itulah, momen itu terasa begitu tulus dan berharga. Rizka mengenakan kebaya putih sederhana, riasannya tipis namun anggun, cukup untuk menampilkan kecantikan alaminya yang terpancar dari ketulusan hatinya. Ia duduk dengan tenang di kursi pelaminan yang disiapkan di halaman depan rumah, tersenyum sambil menunduk pelan, menyambut tamu-tamu yang berdatangan satu persatu. Sementara itu, Bayu duduk di sisi lain bersama para saksi dan penghulu. Ia mengenakan beskap coklat muda dan blangkon, tampak tenang dan gagah. Matanya beberapa kali melirik ke arah Rizka dengan tatapan penuh syukur. Tidak percaya bahwa perempuan yang dulu hanya ia temui di sela-sela jualan bakso, kini akan menjadi istrinya. Saat ijab kabul dimulai, semua hadirin terdiam, menunggu dengan hikmat. Bayu menarik napas panjang, menggenggam tangan ayah Rizka yang menyerahkan putrinya dengan air mata haru. Dengan suara mantap, Bayu mengucapkan akad dengan lancar dan tanpa ragu. Seketika, suara sah menggema dari para saksi, disambut tepuk tangan dan senyum bahagia dari semua yang hadir. Air mata Rizka tak terbendung ketika cincin itu disematkan di jari manisnya. Bukan karena ia tak bahagia, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam telah menemukan lelaki yang tak hanya mencintainya, tapi juga menghargainya sebagai perempuan dan manusia seutuhnya. Yang membuat pernikahan itu semakin hangat adalah tamu-tamu yang datang dari berbagai kalangan. Tidak hanya keluarga besar, tetapi juga rekan-rekan kerja Rizka dari rumah sakit. Teman-teman perawat yang selama ini hanya mengenal Bayu sebagai Mas Bakso langganan, kini datang dengan tatapan terkejut begitu melihat Bayu mengenakan pakaian adat dengan wibawa yang tidak biasa. "Mbak, itu beneran Mas Bakso, ya?" bisik salah satu rekan Rizka, Siska, dengan nada tak percaya. Rizka tertawa kecil. "Iya, dia memang penjual bakso. Tapi juga bukan hanya itu." Kebingungan pun mulai terjawab ketika para tamu melihat rombongan dari keluarga Bayu yang datang menggunakan mobil-mobil pribadi dan mengenakan batik rapi. Para sahabat Bayu dari dunia usaha juga turut hadir, membaur dengan ramah dan tidak menunjukkan kesombongan sedikitpun. Beberapa dokter yang juga kenal dengan Rizka ikut hadir karena rasa penasaran. Salah satu dari mereka bahkan sempat berkata, "Saya kira Rizka bakal nikah sama seseorang dari lingkungan rumah sakit juga. Ternyata malah sama tukang bakso." "Ya?" sambil tertawa ringan. Tapi setelah melihat prosesi dan mengenal Bayu lebih jauh selama acara berlangsung, ekspresi mereka berubah dari heran menjadi kagum. Karena pada kenyataannya, Bayu bukan sekadar penjual bakso keliling. Ia adalah pemilik usaha kuliner besar yang memulai semuanya dari bawah dengan niat tulus. Dan kini, ia justru menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk mereka yang awalnya memandang rendah profesi sederhana itu. Rizka, yang awalnya sempat dianggap aneh karena dekat dengan penjual bakso, kini menjadi sosok yang dihormati karena telah mampu melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain, ketulusan hati. Setelah akad nikah selesai,
Acara dilanjutkan dengan makan siang bersama di halaman yang telah dihias sederhana dengan nuansa putih dan coklat. Hidangan yang disajikan pun tidak mewah. Nasi liwet, ayam opor, urap sayur, dan tentu saja bakso buatan keluarga Bayu yang disajikan langsung dari gerobak khas mereka. Semua tamu menikmatinya dengan sukacita. Banyak yang bahkan berkata, baksonya ini lebih enak dari yang biasa dijual Mas Bayu di depan rumah sakit. Ya, sambil tertawa. Bayu hanya tersenyum dan menjawab, yang itu saya masak sendiri, yang ini dimasakin ibu saya. Di tengah-tengah kebersamaan itu, Rizka sempat duduk sebentar di bawah pohon bersama Siska dan dua teman kerjanya yang lain. Mereka masih terheran-heran dengan kenyataan yang baru saja mereka saksikan. Riz, lo tuh kayak di film. Dari beli bakso tiap siang, sekarang nikah sama yang punya restoran, ujar Siska sambil mencubit lengan Rizka pelan. Rizka tertawa lebar. Aku sendiri juga nggak nyangka. SIS. Tapi yang aku syukuri bukan karena dia ternyata punya segalanya. Tapi karena dia menunjukkan siapa dirinya, dengan caranya yang paling jujur. Dan kamu percaya padanya, bahkan waktu kamu nggak tahu semua itu. Justru disitulah aku tahu, aku mencintai dia, bukan hartanya. Percakapan itu terhenti sejenak ketika Bayu datang menghampiri, lalu mengulurkan tangan kepada Rizka. Ayo, Bu Dokter. Sekarang waktunya kita keliling ke tamu-tamu. Rizka tersenyum malu. Ia berdiri dan menggenggam tangan suaminya. Dan saat itulah, semua orang yang melihat mereka merasa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang lebih mampu menghargai yang sedikit dan menjadikannya berarti. Sore hari, setelah tamu-tamu mulai berkurang dan acara semakin tenang, Bayu dan Rizka duduk berdampingan di kursi pelaminan. Mereka berdua memandangi suasana sekitar. Kerabat yang bersenda gurau, anak-anak kecil yang berlarian, dan para tetangga yang membantu merapikan. Mas, bisik Rizka sambil bersandar ke bahu Bayu. Terima kasih. Sudah datang ke hidupku dengan caramu sendiri. Bayu tersenyum dan mengecup kening Rizka. Aku yang seharusnya berterima kasih. Karena kamu tidak pernah mempermasalahkan siapa aku. Kamu mencintaiku saat aku terlihat kecil. Rizka menutup mata sejenak, menikmati hembusan angin sore yang lembut. Dalam hatinya, ia bersyukur bahwa Tuhan telah mempertemukannya dengan seseorang yang tidak datang dengan gembar-gembor, tapi dengan kesederhanaan dan komitmen. Pernikahan mereka tidak menjadi trending di media sosial, tidak pula menjadi bahan gosip seperti pasangan pesohor. Tapi bagi mereka berdua, ini adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih berarti. Perjalanan bersama yang dibangun di atas rasa saling percaya, saling hormat, dan saling mencintai dengan jujur. Beberapa minggu setelah pernikahan, Rizka mulai ikut membantu Bayu di restoran saat hari liburnya. Ia menyarankan agar restoran Bayu membuat program bakso sehat rendah kolesterol bagi pasien rumah sakit, dan Bayu menyambut ide itu dengan semangat. Mereka bukan hanya menjadi pasangan hidup, tapi juga menjadi rekan kerja dan partner dalam visi yang sama. Orang-orang yang dulu memandang sebelah mata kini justru datang untuk belajar. Banyak pegawai rumah sakit yang mendadak jadi pelanggan setia restoran Bayu, bahkan beberapa dokter yang sempat meremehkan Bayu kini memuji rasa baksonya dan ketekunannya dalam mengembangkan usaha. Dan di antara semua hal itu, Rizka tersenyum setiap kali ia mengingat masa-masa awal mereka bertemu. Saat ia berdiri di bawah pohon depan rumah sakit dengan mangkuk bakso panas di tangan, tidak pernah ia bayangkan bahwa lelaki dengan gerobak sederhana itu akan menjadi suaminya. Seseorang yang ia yakini dikirim Tuhan sebagai jawaban dari semua penantiannya. Karena ternyata, cinta tidak selalu datang dalam bentuk kejutan mewah atau romansa berlebihan. Kadang, cinta datang dalam bentuk paling sederhana. Semangkuk bakso hangat, sebuah perhatian kecil, dan ketulusan hati yang tak bisa dibeli oleh apapun. Dan Rizka telah membuktikan bahwa cinta seperti itu tidak hanya ada dalam dongeng. Ia nyata, hadir dalam hidupnya,
dan kini menjadi kisah indah yang ia jalani setiap hari. Terkadang, cinta sejati tidak selalu datang dalam balutan kemewahan atau keistimewaan yang mencolok. Ia bisa hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Senyuman tulus, perhatian kecil, atau bahkan semangkuk bakso hangat di siang hari yang melelahkan. Belajarlah untuk tidak menilai seseorang dari penampilan atau statusnya, karena bisa jadi, di balik kesederhanaan itu tersembunyi ketulusan yang jauh lebih mahal dari segalanya. Cintailah seseorang karena siapa dirinya, bukan karena apa yang ia miliki. Karena ketika segalanya hilang, yang akan tersisa hanyalah hati yang saling menguatkan. Dan ingatlah, ketulusan yang kecil, jika dijaga dan dirawat, bisa tumbuh menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih telah mengikuti kisah Rizka dan Bayu hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi, menyentuh hati, dan membuat kita semua lebih percaya bahwa kebaikan dan cinta sejati masih ada. Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya yang penuh makna dan harapan. Salam hangat dan penuh cinta. Dari kami untuk kamu semua.